Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Semoga semangat sampai akhir ya. Baik, ibu minta kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, anak-anak ibu bisa paham pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang ibu absen dulu. Arianto, Fandi, Firna, Melta, Melisa, Lelatul, Anissa, Fitri, hadir semua ya. Baik. Sekarang kita belajar keteladanan Nabi Sulaiman ya. Anak-anak ibu tahu nggak pembelajaran kita di minggu lalu apa? Tentang sholat rawatib. Nah, jadi di sholat rawatib anak-anak ibu tahu berapa rakaat sholat rawatib? 12. Bisa disebutkan? Bisa, Bu. Apa itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Haya, pintar. Makasih Firna. Jadi Bu anggap ini anak-anak ibu semua udah ngerti ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kita belajar akidah akhlak, keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Bisa dibuka dulu buku cetaknya di bab 5 ya. Ya. Nah, di keteladanan Nabi Sulaiman, apa kisah Nabi Sulaiman ini yang paling menonjol di antara anak-anak ibu? Bisa berbicara dengan hewan. Iya, bisa berbicara dengan hewan. Apa lagi? Bisa bicara sama jin. Iya, bisa berkawan dan berbahasa jin ya. Ayo, siapa lagi yang tahu? Ya, itu udah. Apa lagi? Iya, yang paling iya, nabi yang terkaya ya. Jadi nabi itu kan banyak. Jadi yang terkaya itu hanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Anak-anak ibu masih ingat enggak kisah Nabi Sulaiman? Atau kita mau nonton terlebih dahulu? Nonton? Mau? Nah, tapi ibu meminta sebelum kita nonton, kita breaking dulu ya. Baik. Ayo di sini anak-anak ibu. Kita maju ke depan ya, membentuk lingkaran. Ayo, semuanya. Sini. Iya, maju semuanya. Kita berbentuk lingkaran. Iya, lingkaran. Muat kan? Bisa muat kan? Nah, Fitri dekat. Iya. Kita masih kelas 7. Nah, jadi ice breaking ibu kali ini adalah itu 2 kali tepuk paha, 1 kali tepuk tangan. Jadi di tepuk tangan ini ibu bergaya pose ya. Jadi anak-anak semua tunjukkan pose andalan anak-anak ibu. Setelah mau pose apa? Pokoknya pose andalan ya. Ibu kasih contohnya. Ya, kita sama-sama. 1, 2, 3. Nah, Firna lagi. Jadi pas mau gini, Firna bergaya lagi. Melisa lagi. Melta, Nisa, sama yang lainnya. Ibu tunjuk ya? Oke. Enggak ibu tunjuk udah, tapi giliran aja tahu ya. Jadi ini 2, langsung bergaya ya. Iya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa konsentrasi? Bisa, Bu. Yo, Fandi. Lanjut. Oke, dimulai.
Ayo. Nah, 1, 2, 3. Paha dulu ya. Paha 2 kali. Tepuk tangan. Mandi, pati Enggak apa-apa. Ya. Buat video ini. Ayo Fandi. Iya. Ayo, fokus ya, konsentrasi. Iya, Bu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik. 1, 2, 3. Ayo pegang nih. Ayo. kurang konsen ya. Ulang. Jadi ini nih harus bergaya giliran ya. Pose andalan, oke? Siap? Siap. Konsentrasi? Konsentrasi dimulai. Ya. Oke, Ibu. Ada diinjak. 1, 2, 3. Ini. L. Ayo. Ayo. Nah, oke, tepuk tangan. Baik, silakan kembali tempat duduk. Apa? Ada apa? Aku mau gini. Ayo ya, duduk ya. Masa aku kayak gini dong. Coba. Miringkan ya. Nah, anak-anak ibu semua, anak-anak ibu, siap menonton? Mana nih suaranya? Siap menonton? Baik. Fokus ke depan ya semuanya. Baik, Bu. Wah, ada musiknya. Ibu yang ini. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun, rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud menghadap Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada 2 orang yang sedang berseteru. Nabi Daud bertanya kepada pemimpin domba, apakah benar dombanya merusak perkebunan itu? Dan si pemimpin domba membenarkan hal tersebut. Kemudian Nabi Daud memutuskan pemilik domba harus menyerahkan anaknya sebagai pemuda dilindungi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik domba. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran. Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik domba. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sifat sebagai pemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan itu diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman
Akhirnya, pemimpin dan Israel akan terus diikat kepada Allah. Allah juga menurunkan semua hujan seperti gurun, angin, hingga banjir di bawah kata Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melihat sebuah padang. Tiba-tiba terdengar suara seekor Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu di dalam bukit berhasil mendapatkan air. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan kiamat, dia melihat pergaulan air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua guru dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua guru hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya dukun saja yang tidak hadir. Kenapa aku tidak melihat gunung musuh? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas. Tak lama kemudian, guru itu datang dengan begitu ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Guru berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia berita berlukis dari kerajaan Salam dan rakyatnya merupakan desa besar. Mereka semua mendekat kepada matahari. Wahai yang agung, limpahkan rahmatmu, jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat. Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis. Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan ke Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan. Guru pun menerima surat itu dan mengamalkannya ke kerajaan Salah. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajaran untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah SWT. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman. Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka semua yang diceritakan atau tidak. Mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah pada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada dindingnya. Istana itu terbuat dari kaca dan dikawasan pada sungai-sungai jernih. Nabi juga menjaga semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Bilqis tercengang dengan kemegahan istana Nabi Sulaiman. Karena tadi ketika mereka berada pasukan seperti saja, mereka berkata-kata menyampaikan hadiah dan pesan dari para ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak sebaiknya itu sambil berkata, Apabila kamu berikan semua hadiah ini kepada Ratu, utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman. Raja Sulaiman berkata, aku ingin pada tentara kesini jika Ratu tidak mendukung pemerintah. Beliau meminta Ratu untuk datang sendiri dan menyiapkan diri. Bagaimana kekuatan mereka? Mereka sudah kuat Ratu. Jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Bilqis mengumpulkan semua pasukan dan meminta menyerah. Apa aku berniat untuk menyerah karena orang tua yang selama ini kita sembah? Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
Tapi kita kalah. Raja Sulaiman begitu kuat. Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sifat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, guru pun selalu mengamati gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, guru pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada guru, apa yang harus diceritakan oleh Ratu Bilqis? Dan guru menjawab, saya bertanya. Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa kita itu? Di situ menjawab, dan singkat saja, tanpa Ratu Bilqis yang berada di kerajaan Saba sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman mengajarkan ujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya. Kemudian Ratu Bilqis disambut dengan ramah. Sama seperti para utusan terdahulu, rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah masjid yang mirip dengan kebiasaan miliknya. Apakah kau tahu seperti itu? Ratu Bilqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan sebuah mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia berhak untuk taat. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah. Setelah itu, seluruh rakyat kerajaan Saba pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjalani sekali raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum Masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah siap kita menontonnya? Oke, Bu. Paham kan anak-anak ibu semua tentang kisah Nabi Sulaiman ini? Coba berikan ibu salah satu pesan dari kisah Nabi tersebut. Siapa yang mau kasih pesan? Ayo, siapa? Siapa angkat tangan? Silakan Firna. Pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman tersebut adalah sifat dan sifat kita doa ini hanya Allah dan sifat kita kepada Allah kita beriman dan beriman. Ya, betul. Kasih plus sama untuk Firna dulu. Siapa lagi? Ada? Pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman? Beliau intinya perlindungan akhirat Bilqis, Bu. Ke situ ya. Baik, kita masuk ke materi ya. Singkat aja, Bu. Iya. Siapa Nabi Sulaiman alaihi salam? Nabi Sulaiman ini adalah anaknya dari Nabi Daud. Anak-anak ibu tahu kan Nabi Daud? Nah, tahu. Nabi yang ke-16 ya. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini adalah satu-satunya nabi
sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahasa binatang, termasuk burung hudhud dan bahasa semut. Nah, kisah keistimewanya ini terdapat dalam surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Nah, jadi ada 4 mukjizat dari Nabi Sulaiman. Yaitu, ia bisa bahasa binatang, memahami bahasa semua makhluk hidup. Anak-anak ibu tahu apa aja makhluk hidup? Iya. Ya, binatang, manusia, tumbuhan, dan tentunya jin. Jin itu masuk makhluk hidup ya. Nah, yang kedua adalah paling kaya. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang paling kaya dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Jadi di antara nabi-nabi sebelumnya, Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang terkaya, nabi yang paling tajir ya. Yang ketiga, pasukan terkuat. Jadi karena Nabi Sulaiman ini bisa berbahasa jin dan berkawan dengan jin, jadi pasukannya itu jadi pasukan terkuat. Itu ada pasukan manusia sekaligus ada yang jin yang taat pada perintahnya. Dan yang keempat mukjizatnya ialah bisa mengendari angin. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu nggak perlu pakai kuda, nggak perlu pakai transportasi yang ada di masanya. Dia bisa mengendari angin. Jadi kendaraan tercepat di antara semua kendaraan. Angin ini belum tentu kayak Superman ya. Angin itu dia pengen kemana bisa langsung dibawa sama angin. Kayak pesawat terbang lah semisalnya ya. Paham sampai sini anak-anak ibu? Nah, selanjutnya adalah keteladanan dari Nabi Sulaiman. Siapa yang mau membaca teks pertama? Melta, silakan Melta. Malu kepada Allah, merasa ibadahnya masih kurang. Beliau malu memandang langit karena malu tahu Allah. Iya, malu kepada Allah. Karena Nabi Sulaiman telah diberikan karunia yang sangat besar, yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau merasa ibadahnya masih kurang. Sehingga beliau merasa malu memandang langit karena ibadahnya yang berkurang itu. Kedua yaitu berdialog dengan semut. Seperti yang film tadi ya. Nabi Sulaiman itu memberhentikan pasukannya dan memberikan kesempatan kepada pasukan semut untuk melanjutkan perjalanannya. Dan nama semut itu adalah Jarsan. Ya, Jarsan. Selanjutnya Nabi Sulaiman ini bekerja dan khusyuk dalam sholat. Siapa yang mau baca teks pertama? Nisa, silakan Nisa. Pandai bekerja dan bersyukur. Allah mengajarkannya ilmu menyapu besi dengan emas, menjadikannya manusia pertama yang melakukannya sebagai wujud syukur. Ya, jadi Nabi Sulaiman ini adalah manusia pertama yang melakukan itu bisa menyapu besi dengan emas. Yang kedua adalah khusyuk hingga wafat. Beliau, Nabi Sulaiman ini, wafat dalam posisi berdiri sholat. Ia bersandar pada tongkatnya. Sehingga jin pun tidak menyadari kematiannya hingga setahun kemudian. Yang menyadarinya itu adalah rayap yang telah memakan tongkatnya. Ya, sehingga Nabi Sulaiman itu tersungkur. Nah, sejak itulah baru tahu jin kalau Nabi Sulaiman telah wafat. Nah, ini kecerdasan tinggi dalam peradilan. Anak-anak ibu udah paham kan dari film tadi? Yang ada contoh peternak dan pemilik kebun. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut. Nah, Nabi Sulaiman itu memiliki sifat rendah hati yang di puncak kesuksesan. Kesuksesan ini adalah dari Allah agar aku mensyukurinya.
Nah, jadi banyaknya nikmat yang dikaruniakan membuat Nabi Sulaiman semakin bersyukur. Rezeki, ketenaran, dan kesuksesan adalah ujian. Apakah kita bersyukur atau kita mengingkarinya? Jadi, tidak tepat untuk kita mengatakan kesuksesan ini hasil kerja kerasku. Nah, jadi orang seperti ini tidak akan kekal kesuksesannya karena tidak bersyukur. Nah, kasih sayang terhadap sesama, yaitu ia mampu menghentikan rombongan besarnya yang terdiri dari manusia, malaikat, jin, dan binatang hanya untuk memberikan kesempatan kepada pasukan semut untuk menyelesaikan perjalanannya. Nah, ini suka bermusyawarah. Jadi, saat kisah yang dengan Ratu Bilqis tadi, Nabi Sulaiman meminta pendapat. Siapa yang sanggup membawa singgasananya kepadaku? Sehingga jin Ifrit memberikan suaranya, yaitu aku akan membawanya sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Dan Asif bin Barkia ini adalah menterinya Nabi Sulaiman ya, yang menjanjikan aku akan membawanya sebelum matamu berkedip. Bayangkan sebelum matamu berkedip. Dan benar, singgasana itu bisa dibawanya dengan sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, saking cepatnya. Dan Nabi Sulaiman bersyukur, ini karunia Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau ingkar. Nah, jadi sekian pelajaran kita. Ibu harap keteladanan Nabi Sulaiman ini bisa anak-anak ibu pahami ya. Nah, ibu kasih PR di halaman 92 sampai 93. Minggu depan kumpulkan ya. Baik, ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.